Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke belajar investasi bersama. Jadi di sini video ini cuma memberikan informasi aja ya, bukan menggurui atau yang lain. Cuma memberikan informasi berita mingguan ini. Yang pertama itu ada saham UNTR mengenai akuisisi 90% saham perusahaan nikel yang berada di Konawe, Sulawesi. Bagi teman-teman yang belum tahu saham UNTR itu distribusi sebagai perusahaan yang bergerak sebagai distribusi alat berat ya, yang terkenal di Indonesia. Kalau jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, kalau kita kenal itu seperti alat beratnya Komatsu, Udit, Trucks, Scania, Bomang, Tadano, itu salah satu dari alat beratnya yang diproduksi oleh UNTR. Nah, UNTR ini baru-baru ini mengakuisisi tambang dua perusahaan di Sulawesi, yaitu PT Danusa Tambang Nusantara melakukan pendatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat ya pada tanggal Sabtu tanggal 3 kemarin untuk mengambil ahli 90% saham PT Straket Pacific Resource serta 90% saham PT Straket Mineral Asia. Jadi UNTR ini mengambil dua ahli perusahaan SPR dan perusahaan SMA. Seperti itu. Untuk informasi saja bahwasannya Danusa itu 60%-nya itu sahamnya dimiliki oleh PT United Tractor dan 40%-nya itu dimiliki oleh PAMA. Nah, tentunya kalau akuisisi sebesar 90% itu membutuhkan dana yang besar ya untuk unit traktor ini mengucurkan dana itu 4,27 triliun untuk termasuk membangun smelternya itu sebesar 4,27 triliun. Dari informasinya bahwasanya yang perusahaan dua yang diakuisisi oleh unit traktor itu ditargetkan ya, target produksi itu selama 1 tahun itu mencapai 500.000 ton nikel targetnya kalau dikutip dari laporannya. Jadi cukup besar ya, 1 tahun 500.000 ton per tahun itu. Oke, lanjut. Nah, ini langsung masuk ke broker summary ya. Kalau kita lihat broker summary dari bulan 1 November kemarin tuh 1 Desember ya. 1 Desember sampai tanggal 9 Desember ini, mulai rekaman ini. Kalau dilihat dari domestik itu melakukan pembelian cukup besar dari kode broker GR, YP, AZ, CC, KZ, BG. Antusiasnya dari domestik besar, sedangkan untuk penjualannya domestik itu didominasi oleh AK 67,1 miliar. Kalau dibandingkan dengan asing, purchasing-nya dari 1 Desember sampai tanggal sekarang, tanggal 9, itu BK melakukan akumulasi sebesar 227,7 billion. Ini mendominasi dari
akumulasinya domestik ya, di average 27,676. Kalau dilihat dari distribusinya, ZP, AK, RX cukup besar juga. Distribusi asing 267, AK-nya 124, lebih mendominasi dibandingkan pembelian. Jadi tidak heran kalau saham United Tractor ini mengalami penurunan. Dilihat dari broker summary aja, distribusinya lumayan besar-besar. Nah, untuk technical analysis UNTR gimana? Kita lihat. Jadi saham United Tractor ini kemarin itu mencatatkan penjualan yang cukup signifikan ya dibandingkan tahun-tahun kemarin. Contohnya itu di tahun ini mencatatkan penjualan itu sebesar 5.087 unit alat berat yang didominasi produk Komatsu. Kalau dibandingkan dipresentasikannya itu peningkatannya itu mencapai 96,4%. Itu peningkatan penjualannya cukup besar sekali, hampir 100% dari tahun kemarin. Ini untuk technical analysis United Tractor, kita lihat bersama. Untuk time frame daily, tren bullish patah ya kalau dilihat dari sini. Coba kita gambarkan. Di sini tren bullish patah. Jadi tidak heran kalau tren bearish atau penurunan itu akan berlanjut lagi. Kita Polyland, coba cek dulu Polyland ini. Di sini kita lihat dari sini primary trend, secondary trend, primary trend, secondary trend, lanjut lagi primary trend, secondary trend, lanjut primary trend, secondary trend, dan melakukan penurunan yang cukup signifikan. Kemudian primary trend, secondary trend, primary trend, dan patah trennya di sini. Ya, patah. Kalau kita lihat dari sini saja, kita itu udah tahu kalau ini trennya itu udah mau patah ya. Dilihat dari Fibonacci. Kalau saham umumnya kok melakukan secondary trend di golden ratio 61%, itu artinya memiliki pelemahan cukup besar ya jika dibandingkan golden ratio 38,2%. Ke breakdown naik, retest, dan melanjutkan penurunan. Nah, jadi untuk selanjutnya kemungkinan sebentar. Di sini ketembus ya langsung breakdown. Dan kita lihat di sini ada support. Ya, ada support di sini. Warnanya saya ganti aja biar enak dilihat.
putih aja ya. Mm-mm. Nah, ini ada support, kena support. Tapi kalau dilihat hari ini tuh nggak ada perlawanan sama sekali. Nggak ada perlawanan sekali terhadap buyernya. Kemungkinan untuk besok itu masih ada potensi melanjutkan penurunan cukup besar. Kita lihat order booknya. UNTR. Transaksi untuk hari ini tuh sebesar 383 miliar. Ya, ini ya, transaksi per hari. Ini mendominasi artinya. Mendominasi hari ini. Ia melakukan penjualan 50, 22, 3, 114, 10, 43 ya. Kalau dilihat dari order booknya aja, bidnya itu belum 3 kali atau 2 kali dari aksnya ya. Menurut saya masih rawan untuk melakukan pembelian kalau untuk UNTR. Disclaimer on. Terus lanjut tadi ya, untuk technical analysis. Terus ini akan ada kemungkinan ya akan melakukan kenaikan lagi dan dia akan melanjutkan penurunan. Lanjutkan penurunannya sini. Ini untuk technical analysis di UNTR. Kalau untuk time frame weekly, kita coba lihat. Kita buat trend dari weekly-nya, dari ujung sini, kenakan lower-nya, tarik ke sini. Nah, tip. Jadi kalau mau cari aman, belinya itu area di sini. Sini. Kalau untuk trading, swing, kan? Seperti itu. Dan masih bisa melanjutkan kenaikannya. Ya, bisa untuk melanjutkan kenaikannya. Untuk trend weekly-nya. Oke, coba kita week only. Untuk monthly, wajar saja ya kemarin tuh melakukan penurunan. Kalau dilihat dari technical analysis kan mana area sini ya. Ini area psikologinya para investor atau trader terpantul. Kalau dilihat dari secara monthly dan weekly tadi ini trennya sebenarnya masih naik. Masih naik. Hanya saja kalau dilihat dari daily itu agak serem ya. Kalau dilihat dari daily tadi, penurunannya cukup dalam. Oke, menurutku untuk cari aman tetap beli di area sini, di harga 24731 sini. Bawah sini, kalau kita lihat dari weekly-nya lebih jelas. Nah, sini.
Seperti itu. Oke, lanjut. Saham kedua itu ada saham Goto ya. Nah, untuk saham Goto ini kan ARB berhari-hari. ARB berhari-hari. Contohnya itu yang gambar paling kiri ini ya. Gambar paling ini itu Goto itu ARB di tanggal 6 kemarin. Tanggal 6. Tanggal 6, yang di kanan ini tanggal 7. Yang aksnya aja nih yang mau jualan itu sebesar 189 juta lot. Itu kayak di tembok besar kali. Coba kita hitung ya pakai kalkulator itu berapa triliun itu. Yang mau jualan 189. Ini udah close ya. Udah close, market udah tutup. Yang saya screenshot ini. 727 121. Jadi semenjak tanggal 6 kemarin sampai tanggal 9 itu open market Goto itu langsung ARB. ARB. Terus kalau dilihat value transaksinya itu kan tanggal 6 21 miliar. Tanggal 7 20 miliar, 25 miliar. Rata-rata 21 miliar. Dan itu pun yang cepat melakukan penjualan itu broker MG. Itu udah bukan rahasia umum kalau MG itu cepat jualan. Kalau pagi-pagi itu penjualan atau pembukaan mudah tereksekusi kalau broker MG. Oke, dikali 100 dikali harganya ya 123. Yang mau jualan itu sebesar 2,3 triliun. Sekian. Itu kira-kira siapa yang mau beli? Retail mau beli nggak? Nggak heran, tanggal 7-nya langsung ARB. Tanggal 7-nya ARB. Ya, gimana? Retail kalau mau beli, mau pikir-pikir juga. Nangkep barang sebesar 2,3 triliun. Itu siapa yang mau jualan? Siapa yang jualan kira-kira? Oke, nanti kita lihat dari broker summary. Tanggal 7, kemudian tanggal 9 ini, hari ini ya, dari rekaman video ini, ada 102 juta lot. Dan itu pun kira-kira itu juga masih 1 triliunan ya. 1 triliunan kalau dihitung. Harganya sekarang itu Goto itu 93. Oke. Kita lanjut ke broker summary. Untuk broker summary saya hitung dari tanggal 21 November kemarin. Karena tanggal 21 November kemarin itu ada transaksi yang cukup besar ya, transaksi penjualan di sini. Transaksi penjualan cukup besar 21 sampai tanggal 9 hari ini. Untuk value transaksi itu AK selama ini melakukan pembelian sebesar 1,6 triliun ya, 1,6 triliun ini ya. PD 1,2 triliun. SL transaksinya selama per tanggal 9 sebesar 1,2 triliun, YU 1 triliun, kemudian disusul sama SK, AZ, dan lainnya. Namun YU melakukan penjualan ya juga sebesar 2 triliun, PD 1 triliun,
CC itu 899 miliar. Jadi ini value transaksi, bukan net sale. Mungkin dia beli langsung jualan, beli jualan gitu. Kan bisa dilihat sini YU belinya 1 triliun dan di sini langsung melakukan penjualan. Jadi YU di sini bukan satu orang. Nah, kemarin kok di market atau di media sosial kan ada diisukan adanya transaksi sebesar 57, juta lot di average 2 rupiah. Ada yang melakukan penjualan di nego sebesar 57,3 juta lot dengan harga 2 rupiah. Coba kita cek dari broker summary. Oke, kita cek di pasar nego, kita ganti nego. Nah, untuk GoTo kemarin itu lock up-nya itu di tanggal 29 November kemarin. Jadi yang ada beberapa yang memegang saham GoTo atau kita sebut sebagai ESOP, Employee Stock Option Program, yang diadakan GoTo waktu IPO kemarin. Nah, isi dari ESOP kemarin itu teman-teman, ini sebagai informasi ya teman-teman, kalau ketinggalan informasi waktu IPO-nya GoTo kemarin. Bunyinya seperti ini teman-teman. GPF dapat memberikan opsi saham kepada karyawan, konsultan, mantan karyawan, anggota fraksi, dewa komisaris, perusahaan sebagai bonus atau imbalan atas masa bakti jasa yang diberikan ke perusahaan. Jadi intinya itu yang karyawan GoTo itu yang memiliki jasa bakti kepada perusahaan itu diberikan saham secara gratis ya teman-teman, secara gratis. Nah, tapi ada aturannya. Selama 8 bulan kemarin itu di lock up, dikunci sahamnya. Semenjak saham IPO itu, saham GoTo IPO, nah baru buka di tanggal 29 November ini. Namun untuk penebusannya itu di kisaran harga 2 rupiah untuk dinego, 2 rupiah dinego. Atau sampai di kisaran 202, ya, kisaran 200, minimalnya 2 rupiah. Nah, gara-gara ini, kemarin di media sosial diisukan bahwasanya GoTo ada transaksi sebesar 57 lot, seperti itu. Oke, kita cek apa benar ya. Caranya ini aja, dari 1 November aja. Kalau kita lihat transaksi ya, ini saya besarkan dulu. Kalau kita lihat dari transaksi selama 1 November ini ya, tidak ada yang melakukan penjualan, tidak ada melakukan penjualan sebesar harga 2 rupiah di average 2. Paling kecil itu 97 teman-teman, 97, 90, 12 XL. Kode broker XL. Yang 2 tidak ada. Ini di pasar nego, yang kemungkinan yang melakukan penjualan atau pembelian itu yang pemegang ESOP tadi ya, Employee Stock Option Program, yang diadakan dari GoTo itu. Oke, kita net sell-nya.
SQ melakukan penjualan, nah ini ya, SQ melakukan penjualan di harga 51 sebesar 13 juta. SL melakukan pembelian di harga 69. YU melakukan penjualan 56. Nah, jadi kalau dilihat dari broker summary, di harga 2 itu nggak ada. Rata-rata paling kecil itu di harga 81, 90, 95 tadi, seperti itu. Oke. Nah, ini gara-gara isu itu kan membuat market kan jadi khawatir ya. Pasar sahamnya Goto kan langsung HRP. Itu salah satu faktor kemungkinannya. Salah satu faktor. Tentunya bukan faktor itu aja ya yang menyebabkan Goto sahamnya itu HRP berkali-kali. Kalau dilihat dari laporan keuangannya kan 9 bulan kemarin kan Goto itu merugi sekian triliun itu selama 9 bulan. Dilihat laporan keuangannya kurang bagus ya. Wajar sih kalau dilihat dari teman-temannya seperti Bukalapak, langsungan saham Grab ya yang IPO di luar sama-sama merugi juga. Nah, ini direksi ya, yang mengatakan direksi. Tak ada investor publik jual saham Goto seharga Rp2. Ini baru terbit beritanya Desember tanggal 8 kemarin. Direksi PT Goto Gojek ya, Goto ini menegaskan bahwasanya tidak ada investor publik yang menjual saham seharga Rp2 per lembar saham. Data jual beli saham di pasar modal menunjukkan terdapat sejumlah investor yang melakukan penawaran saham pada harga Rp2. Data tersebut menjadi perbincangan ramai karena investor menilai saham Goto telah dihargai sangat rendah. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya minimal tebus Goto itu kan Rp2. Rp2 sampai 202. Jadi wajar ya kalau ada yang melakukan penjualan di harga 90. Itu kan terserah yang megang saham kan. Yang megang saham, karyawan yang menjadi punya jasa ke perusahaan. Itu kan terserah mereka, yang punya kan mereka. Nah, Melissa Siska Juminto membantah kabar tersebut dan menjelaskan bahwasannya tidak ada investor publik yang menjual saham. Nah, Melissa Siska Juminto ini sebagai informasi, dia itu sebagai direktur Tokopedia, teman-teman. Kalau dilihat, dia Melissa Siska Juminto ini memiliki pemegang saham cukup besar, 0,43%. Bagi direksi ya, 0,43% kepemilikannya. Nah, lanjutnya itu, ini ya, yang merupakan bagian dari skema share based kompensasi atau jenis ESOP. Kami ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada peserta program ESOP atau pertukaran opsi karyawan yang menjual saham yang dimiliki ke pasar dengan harga Rp2. Ujarnya Melissa ini. Kemudian dia menjelaskan setelah periode penguncian atau lockup. Nah, lockup ini kan tanggal 29 November kemarin baru dibuka, baru bisa melakukan penjualan yang pemegang ESOP. Peserta program ESOP dapat memasarkan hak atas opsi saham mereka. Caranya dengan membeli dan membayarkan opsi saham yang dimiliki setiap peserta.
Oke, kita lihat ke teknikalnya Goto ya. Ush, Goto. Kita ke daily. Ini ya, teman-teman. Goto ini harganya itu sekarang itu berada di 93 di sini. Nah, 93 sini. Ini ARB, open market langsung ARB, open market ARB, ARB sampai sini. Kalau dihitung ARB-nya itu udah berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali. Kemarin kan sebelum tanggal 29 kan, para trader dan para investor kan antusias ya, karena kalau melihat dari technical analysis dari sini ya, ini sebelum terjadi penurunan. Kalau dilihat technical analysis ya, kita tarik dari sini, ini terkena support ya. Terkena support di waktu sebelumnya. Antusias melakukan pembelian. Terus dilihat dari chart pattern-nya itu juga cukup menarik ya. Ini dikira mau uptrend, naik ya. Uptrend mau naik. Kemarin saya lihat di Perkasa Summary-nya retail cukup banyak yang melakukan pembelian domestik maksud saya. Dan ini kan uptrend ya. Sebelum trennya patah itu di tanggal 22 November. Trennya patah dan dapat breakdown dan akhirnya ditambah di tanggal 29. Fear-nya para trader dan investor kan kalau ada berita mengenai walk up saham kan langsung turun ya. Nah, langsung turun langsung. Lewat sini. Gimana? Apa rekomendasinya? Di sini disclaimer on, kalau menurut saya saham Goto ini jangan dibeli dulu. Biarin turun sampai mana berhentinya. Ini mengingatkan kita itu di saham bumi ya. Saham bumi kan kemarin juga mengalami penurunan sampai ke gocap. Dan akhirnya saham bumi itu jalan lagi. Ke gocap kemarin tuh di sini ya. Harga 50. Tapi ini Goto ini jangan disamakan dengan saham bumi. Saham bumi itu kan sekarang kan pemegang sahamnya ada grup Salim. Jadi para investor itu ada rasa lebih lah atau ya apa ya dikatakan ya, bahasanya itu lebih percaya gitu loh. Kalau di sini kan agak ngeri juga kalau kita nangkep di harga ARB. Belum tentu siapa tahu harganya ini sideways lama sini. Kalau dilihat dari market cap-nya Goto itu dulu waktu IPO market cap-nya Goto itu melebihi market cap-nya saham Telkom. Sekarang itu udah di bawahnya saham Telkom. Kalau market cap-nya Goto sekarang itu sebesar 110 triliun ya. Dengan lembar sahamnya banyak sekali, lembar sahamnya Goto. Itu kalau mau all time high itu susah menurut saya. Mau naik itu.
marketnya besar, lembar sahamnya juga banyak. Itu GoTo itu mirip-mirip saham Bumi, lembar sahamnya. Ya gitu aja kalau lihat dari technical GoTo. Susah kalau mau untuk buy dulu ya. Saya saran nggak usah dulu. Disclaimer kan. Bukan ajakan ya. Seperti itu. Oke, sekian ya. Ini cuma informasi, tidak maksud menggurui ya. Jadi saya belajar investasi bersama. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.